Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Dalam Alkitab sangat jelas bahwa kita dipanggil untuk menghormati ibu kita, mama kita. Kita membaca dari Keluaran pasal 20 ayat 12, Keluaran 20 ayat 12. Dalam 10 perintah Tuhan dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adalah sangat penting untuk menghormati jasa-jasa mama kita, ibu kita dalam kehidupan kita. Karena seringkali yang nampak adalah penghormatan kepada kaum bapa, kaum ayah. Tapi semua prestasi tidaklah mungkin tanpa jasa ibu. Dan juga terkadang masyarakat dan juga adat sedikit merendahkan martabat kaum ibu. Padahal mama, kaum wanita harus sungguh-sungguh ditinggikan. Karena sesuai dengan Alkitab, mama, ibu memiliki posisi yang sangat-sangat penting. Sehingga semua pemahaman yang salah yang merendahkan kaum ibu, kaum wanita, kaum mama harus sungguh-sungguh disingkirkan, kan harus disoroti dari firman Tuhan dan dikoreksi dari firman Tuhan. Karena sangat penting untuk menghormati kaum ibu. Memang juga sering kali ada banyak sekali lagu-lagu yang menyanyikan tentang mama. Misalnya ada lagu dalam doa ibuku, namaku disebut. Atau dalam logat Maluku Ambon dikatakan sio mamai. Atau juga satu tetes air susu mamai. Juga dalam bahasa Inggris lagu yang terkenal sekali dari dulu yaitu lagu dari Heinche, Mama. Atau Mother, How Are You Today. Sangat penting bahwa kita bukan hanya memiliki perasaan terhadap mama, tapi juga harus dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan sungguh-sungguh peduli, memperhatikan, dengan memberikan bantuan dan memberikan waktu. Ada juga ungkapan yang mengatakan sorga ada di telapak kaki ibu. Maka sangat penting bahwa kita menghormati jasa-jasa mama kita, ibu kita. Secara umum Alkitab sangat kuat menekankan pentingnya menghormati ibu. Dalam Amsal pasal 23 ayat 22b dikatakan, janganlah kita menghina ibu kita pada saat dia sudah tua. Artinya sangat penting untuk sungguh-sungguh menghormati mama kita, ibu kita dalam segala perjuangannya, segala kebaikannya bagi kita. Pada saat ini maka jika mama kita sudah tiada, sudah meninggal, mari sama-sama kita mengingat, kita bersyukur atas kebaikan mama kita. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita memiliki mama yang baik, yang peduli kepada kita, memperhatikan kita. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Jika mama kita masih hidup, ibu kita masih hidup, mari sama-sama kita sungguh-sungguh menghormatinya. Kita sungguh-sungguh peduli kepadanya, mengasihinya. Dalam Alkitab ada paling sedikit 5 alasan mengapa kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk mama kita. Ada 5 alasan mengapa kita bisa dan harus bersyukur untuk mama kita dalam kehidupan kita, untuk mengatakan terima kasih mama. Yang pertama adalah ketabahan perjuangan mama. Ketabahan perjuangan mama. Kita membaca dari Kejadian pasal 3 ayat 16, dikatakan bagaimana perjuangan mama kita untuk melahirkan kita. Bagaimana mama kita sungguh-sungguh berjuang hidup dan mati, antara hidup dan mati untuk memperjuangkan supaya kita bisa lahir. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Sekaligus juga dikatakan bahwa dalam kandungan mama kita, kita sungguh-sungguh diciptakan secara luar biasa. Kita membaca dari Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita sungguh-sungguh bisa bersyukur karena mama kita berjuang untuk kita, sehingga kita sungguh-sungguh dilahirkan dan sungguh-sungguh dapat dibesarkan dengan cara yang luar biasa. Ada mujizat Allah dalam kandungan mama kita. Dan pada akhirnya kita juga dipanggil untuk mentaati mama kita.
Karena kesukaan terbesar daripada seorang mama adalah bahwa kita mentaatinya, dan terutama mentaati firman Tuhan kita baca dalam Amsal 23 ayat 25. Karena soal melahirkan kita, perjuangannya itu bukan hal yang sederhana, karena angka kematian dalam kelahiran masih sangat tinggi. Dan mama kita sungguh-sungguh berjuang untuk kita sehingga kita boleh dilahirkan. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk mama saya, terima kasih untuk ibu saya yang berjuang untuk saya sehingga saya dapat dilahirkan. Yang kedua adalah pemeliharaan mama. Pemeliharaan mama. Kita membaca dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 mengatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Seorang mama merawat kita. Mama merawati kita dengan luar biasa, dengan kesabaran, dengan kesetiaan, secara terus-menerus memberikan makanan, pakaian, kebutuhan yang lain. Dan sungguh-sungguh tanpa pamrih dia bersedia berkorban. Dia juga memberikan semangat kepada kita, rasa percaya diri kepada kita, menjaga kita, merawat kita. Pada saat kita membutuhkan mama ada. Sungguh luar biasa. Dan di balik segala prestasi yang kita miliki, ada upaya dan usaha mama yang luar biasa, yang juga memungkinkan. Juga para mama yang memungkinkan para suami untuk bekerja, untuk mencapai prestasi yang besar, oleh karena mama yang merawat anak-anak di rumah. Luar biasa. Maka kita boleh bersyukur atas pemeliharaan mama yang merawat kita tanpa pamrih, yang sungguh-sungguh mementingkan kepentingan anaknya, kepentingan kita di atas kepentingannya sendiri. Tidak capek, tidak lelah untuk mengurus, untuk merawat kita, mengurus dan merawat kita dengan penuh cinta kasih yang luar biasa. Katakan, mama, aku bersyukur untuk engkau mama. Aku berterima kasih untuk mama. Berterima kasih pada Tuhan bahwa mama saya memelihara dan merawat saya. Yang ketiga adalah penghiburan mama. Penghiburan mama. Kita membaca dari Yesaya pasal 66 ayat 13. Yesaya 66 ayat 13. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Mama digambarkan sebagai seseorang yang menghibur, dan bahkan juga Tuhan kemudian akan menghibur, sama seperti gambarannya seorang mama yang menghibur kita. Sungguh luar biasa bahwa mama kita menghibur kita saat kita terluka, saat kita memiliki permasalahan. Mama memberikan kepada kita kenyamanan, memberikan kepada kita ketentraman di pelukannya. Kita dibelai, dihibur oleh mama. Betapa indahnya berada dalam pelukan mama yang lembut, yang sabar, yang sungguh-sungguh secara terus-menerus memberikan semangat, harapan kepada kita, menghibur, menguatkan kita, sehingga kita memiliki kepercayaan diri, kita memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi kehidupan kita pada masa kini. Katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk setiap penghiburan mama saya. Terima kasih mama untuk segala penghiburan, kekuatan, kepercayaan diri yang kau berikan kepada saya. Yang keempat adalah pendidikan mama. Pendidikan mama. Kita membaca dari Amsal pasal 6 ayat 20. Amsal 6 ayat 20 bunyinya demikian. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Juga Amsal 1 ayat 8 mengatakan yang sama. 1b, janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dan juga dalam Amsal 31 ayat 26 digambarkan seorang wanita, seorang istri yang cakap, yang sungguh-sungguh mendidik anaknya. Dikatakan di situ, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lembut ada di lidahnya. Kita boleh bersyukur untuk pendidikan mama yang luar biasa kepada kita. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama juga dalam Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 6 ayat 4-7, jelas sekali bahwa soal pendidikan anak diberikan, tugas pengajaran diberikan juga kepada mama, kepada kaum ibu. Kita baca Ulangan 6 ayat 4-7. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tugas pendidikan juga diberikan kepada mama kita, dan nyatanya mama kita yang mendidik kita mengenai segala aspek kehidupan kita, memberikan pada kita pemahaman, pengajaran tentang cara bergaul, memberikan pada kita kerangka pendidikan, pentingnya untuk mengikuti, mentaati Allah, untuk setia kepada Allah dalam firman, dan juga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Sungguh luar biasa, sehingga sukacita daripada seorang mama adalah bahwa anaknya sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan juga setia kepada apa yang telah diajarkan mamanya. Misalnya dalam Amsal 23 ayat 25. Dan juga kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, ada gambaran yang sangat indah bagaimana cara pengajaran dari kaum wanita, kaum mama ini terjadi. Misalnya dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 kita membaca bagaimana Lois, nenek daripada Timotius, mengajarkan mamanya Eunike, dan kemudian Eunike mamanya mengajarkan kepada Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya mama kita yang mengajarkan juga iman kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, seperti Timotius yang diajarkan oleh mamanya Eunike, dan Eunike diajarkan juga oleh mamanya Lois. Dan itulah yang telah kita boleh lihat bahwa kita dididik, diajar oleh mama kita. Katakan pada Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan yang mendidik kita melalui mama kita. Katakan, Tuhan, syukur untuk mama kita. Terima kasih mama untuk semua pendidikanmu, semua hal-hal kecil, semua hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan saya, yang saya boleh belajar dari mama saya. Saya mau bersyukur pada mama. Terima kasih mama. Yang kelima di sini adalah mengapa kita bisa bersyukur? Karena kerelaan mama untuk melepaskan kita. Kerelaan mama melepaskan kita. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan di situ, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya mama merelakan kita pergi untuk kemudian memulai sebuah hubungan yang baru, pernikahan, sebuah keluarga yang baru. Mama rela untuk meninggalkan kita. Sama juga dengan Maria, ibu Yesus, yang merelakan Yesus untuk melayani Tuhan, untuk menjalani jalan salib sesuai dengan panggilan Tuhan untuknya. Maria rela untuk menyerahkan anaknya. Dan semua mama-mama yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, mereka sungguh-sungguh merelakan anak mereka untuk pergi, untuk membangun sebuah hubungan keluarga yang baru. Seringkali kalau mamanya nggak rela, maka akan jadi masalah dalam keluarga yang baru. Maka mama yang campur tangan, terlalu banyak campur tangan dalam kehidupan keluarga yang baru, itu akan menjadi masalah. Tapi kita boleh bersyukur atas kerelaan mama kita yang melepaskan kita, yang sungguh-sungguh memberikan kita ruang, sehingga kita boleh memulai sebuah hubungan keluarga yang baru, atau kita pergi ke tempat yang lain. Katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk kerelaan mama saya yang bersedia untuk melepaskan saya dalam keluarga yang baru atau pada tempat tinggal yang baru. Aku bersyukur untuk mama saya. Yang sangat penting juga adalah bahwa kita lihat bahwa meskipun kita sungguh-sungguh menghormati dan harus menghormati, menyayangi, dan sungguh-sungguh memberikan bantuan, perhatian, dan sungguh-sungguh cinta kasih kita yang sungguh, kepedulian kita pada mama kita, meskipun demikian, maka tetap Allah ada di atas mama kita. Maka ketaatan kita kepada mama kita tidak boleh melampaui ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, sangat jelas bahwa ketaatan kepada Tuhan harus melampaui ketaatan kepada mama. Kita baca Matius pasal 10 ayat 37.
Di situ Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Artinya, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan di atas mama kita. Setinggi-tingginya penghormatan kita pada mama kita, setinggi-tingginya kasih sayang kita pada mama kita, tetap kesetiaan yang pertama, ketaatan yang pertama haruslah kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, baik untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan kekal. Dan barang siapa yang taat kepada Yesus di atas segala sesuatu, dia tidak akan mengalami kesia-siaan atau kehampaan. Ada janji Tuhan Yesus yang luar biasa, dikatakan dalam Matius pasal 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Maka mereka yang karena iman kepada Tuhan Yesus, karena ketaatan kepada Yesus, kemudian harus meninggalkan mamanya, mereka dijanjikan bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan saat ini, dan sekaligus ada kepastian kehidupan kekal. Mari sama-sama kita lihat bahwa terkadang ada pilihan yang agak pahit. Apakah kita memilih ketaatan kepada mama kita atau ketaatan kepada Tuhan Yesus? Kita harus memilih ketaatan kepada Tuhan Yesus, mendengar suara Tuhan Yesus. Sekaligus itu bukan berarti bahwa kita kemudian menolak mama kita, bukan. Tetap mengasihinya, tetap peduli, tetap membantunya, tetap mendoakannya, dan tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada mama kita. Tapi sangat penting bahwa ketaatan kita kepada Tuhan Yesus harus melampaui ketaatan kita kepada mama kita. Mari sama-sama kita pada saat ini kita merenungkan segala kebaikan mama kita, segala jasa mama kita. Meskipun mama kita tidak sempurna, mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus lihat apa yang positif, apa yang sungguh-sungguh menonjol. Dan yang menonjol dari mama kita sungguh luar biasa. Karena mama kita, dia sungguh-sungguh tabah berjuang untuk kita sehingga kita bisa dilahirkan. Mama kita sungguh-sungguh memelihara dan merawat kita. Mama kita menghibur kita. Mama kita memberikan pendidikan kepada kita. Dan mama kita bersedia untuk melepaskan kita. Mari sama-sama kita bersyukur, katakan, "Tuhan, terima kasih untuk mama saya. Terima kasih untuk semua pendidikannya, penghiburannya, kepercayaan diri yang dia berikan, semua perawatannya, semua usahanya, semua upayanya, semua jerih lelahnya, semua cinta kasihnya. Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk mama saya. Terima kasih mama." Dan katakan pada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengenang mama kita yang telah tiada, dengan sungguh-sungguh menghormatinya, mengenang segala kebaikannya. Dan cara yang terbaik untuk menghormati mama kita adalah dengan kita setia mendengar nasihatnya. Kalau dia mengatakan, "Anak, ikutlah Tuhan, ikutlah jalan Tuhan." Kita mendengar nasihat mama kita, kita mengikut jalan Tuhan, kita sungguh-sungguh taat dan setia pada Tuhan Yesus. Itulah cara terbaik untuk menyenangkan mama kita, dengan cara mentaati firman Tuhan, mentaati nasihatnya. Dan pada saat mama kita masih hidup saat ini, mari sama-sama kita mensyukuri untuk mama kita. Kita memberikan perhatian, bantuan, kita memberikan kepedulian, cinta kasih kita yang terbaik, dan kita mentaati nasihatnya untuk sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Maka kita akan diberkati. Katakan, kita akan diberkati karena kita menghormati mama kita. Terima kasih mama untuk segala kebaikanmu, perjuanganmu, penghiburanmu, pendidikanmu, segala kerelaanmu, segala kesulitan, kesusahan yang telah kau alami untuk saya, untuk semua cinta kasihmu. Terima kasih mama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.